Salam sejahtera, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Semoga saudara berlimpah dengan kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan. Saya Dr. Dewan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema Hari Badak Sedunia. Saudara mengenal satwa badak? Pada tanggal 22 September yang lalu diperingati sebagai Hari Badak Sedunia, World Rhino Day. Kenapa harus diperingati? Peringatan Hari Badak Sedunia pertama kali diinisiasi oleh WWF Afrika Selatan pada tahun 2010. Peringatan Hari Badak Sedunia pada waktu itu bertujuan untuk mengajak seluruh lembaga swadaya masyarakat, kebun-kebun binatang, tempat-tempat pelindungan satwa, sanctuary, serta seluruh anggota masyarakat lintas negara yang peduli secara bersama-sama meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan untuk menyelamatkan 5 spesies badak yang ada di dunia dan sangat terancam punah akibat perburuan, perdagangan satwa dan bagian-bagian tubuhnya dan pengerusakan habitat badak. Seiring berjalannya waktu, peringatan Hari Badak Sedunia terus tumbuh berkembang menjadi suatu fenomena global yang mempersatukan lembaga swadaya masyarakat, kebun binatang, pengusaha dan organisasi-organisasi terkait lainnya, serta perorangan yang peduli terhadap konservasi badak di seluruh penjuru dunia. Spesies badak merupakan salah satu spesies hewan purba. Diyakini telah ada di muka bumi ini sejak 65 juta tahun yang lalu, dengan nenek moyangnya yang disebut Hiracius primitive rhinoceros. Pada masa itu diperkirakan ada 30 jenis badak di dunia. Pada saat ini hanya ada 5 jenis badak hidup di dunia. Yang luar biasanya ada 2 spesies diantaranya hidup di Indonesia. Betapa kayanya negeri kita ini sebenarnya. Kita memiliki badak Sumatera dan badak Jawa yang sayangnya keduanya sama-sama sudah terancam punah. Keduanya masuk dalam daftar satwa langka terancam punah atau critical endangered berdasarkan daftar merah IUCN. Berikut ini 5 jenis badak satwa purba yang terancam punah dari muka bumi. Yang pertama, badak Jawa, Rhinoceros sundaicus. Badak Jawa menempati urutan pertama sebagai jenis badak yang terancam punah. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor seperti bencana alam, letusan gunung Krakatau yang pernah terjadi di abad 19 yang mengakibatkan tsunami, wabah penyakit, perburuan liar, dan makin menyusutnya habitat satwa. Badak Jawa memiliki ciri unik dibandingkan jenis badak lainnya. Ciri-ciri badak Jawa yang paling menonjol adalah memiliki cula satu yang kurang dari 20 cm. Cula tersebut menjadikan badak Jawa sebagai badak yang memiliki cula paling kecil. Populasi badak Jawa saat ini berada di Taman Nasional Ujung Kulon, Jawa Barat. Berdasarkan sumber Kemen LHK, pemantauan terakhir bulan Agustus 2021, populasinya ada 75 ekor. Ada kemajuan peningkatan populasi dari tahun 2012 yang diberitakan tinggal 51 ekor. Satwa langka ini telah masuk dalam kategori sangat terancam punah atau critically endangered dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature IUCN. Yang kedua, badak Sumatera, Dicerorhinus sumatraensis. Badak yang memiliki 2 cula ini merupakan jenis badak yang terancam punah selanjutnya, memiliki ukuran tubuh paling kecil di antara badak lainnya. Badak Sumatera memiliki tinggi sekitar 120 hingga 145 cm dengan berat 500 hingga 800 kg. Ciri uniknya dari badak ini adalah memiliki rambut halus yang menyebar di seluruh bagian tubuhnya, sehingga badak ini biasa disebut dengan hairy rhino atau badak berambut. Banyaknya pengalih fungsian hutan di Sumatera menjadi perkebunan industri menjadikan hewan ini semakin terdesak populasinya. Satwa langka ini telah masuk dalam kategori sangat terancam punah critically endangered dalam daftar merah IUCN. Badak Sumatera terdapat di Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Sumber informasi dari Kemen LHK, di tahun 2019 populasi badak di
Taman Nasional Waikambas ada 40 ekor, dan di Taman Nasional Gunung Leuser, info Kemen LHK tahun 2021 ada 30 ekor. Jadi total populasinya tinggal sekitar 70 ekor. 3. Badak India, Rhinoceros unicornis. Badak India atau lebih dikenal dengan sebutan Greater One Hornet. Badak jenis ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan badak Jawa, seperti memiliki cula satu dan bentuk kulit yang membentuk lekukan tebal. Hanya saja badak India memiliki ukuran tubuh lebih besar dan cula yang lebih panjang, yakni antara 20 hingga 61 cm. Berat badan badak India sekitar 1.800 hingga 2.700 kg. Badak bercula satu ini tinggal di padang rumput dan hutan di wilayah India dan Nepal. Dari penelusuran pada tahun 1905, populasi sangat mengkhawatirkan, tinggal 75 ekor. Tapi di tahun 2012 bisa menjadi 2.700 ekor, dan di akhir tahun 2020 tercatat populasinya sudah lebih dari 3.600 ekor. 4. Badak hitam, Diceros bicornis longipes. Walaupun dinamakan badak hitam, namun sebenarnya badak tersebut lebih berwarna abu-abu seperti badak yang lain. Pemberian nama badak hitam itu sendiri untuk membedakan dengan badak putih, Ceratotherium sinum. Badak hitam atau disebut black rhino ini memiliki 4 subspesies, dibedakan dari penyebarannya yakni di Afrika Timur, Barat, Tengah, dan Selatan. Badak memiliki 2 cula, berat badan hewan hingga 1.350 dan betinanya bisa mencapai 900 kg. Jumlah badak hitam berdasarkan Our World in Data tahun 1960 populasinya masih 100.000 ekor. Tapi pada tahun 1980 tinggal kurang dari 20.000, dan di tahun 1995 tinggal 3.540 ekor. Badak ini diburu sampai habis populasinya. Cula badak yang dihargai hingga ratusan ribu dolar ini dijadikan obat dan gagang pedang di wilayah Asia. Pada tahun 2006, jaringan konservasi terbesar di dunia, IUCN, menyatakan badak hitam Afrika Barat telah punah. Populasi badak hitam menurut IUCN pada tahun 2013 yakni sebanyak 5.055 ekor. Dan saat ini di tahun 2021 populasinya ada 5.600 ekor. 5. Badak putih, Ceratotherium simum. Nama badak putih ada kerancuan dalam penamaan. Badak hitam dan badak putih sama-sama warnanya abu-abu. Badak hitam sedikit lebih gelap. Lebih tepatnya dari kata white yang artinya lebar, bukan white, putih. Karena badak ini bermulut lebar, sedangkan badak hitam bibirnya runcing. Karena dia memakan dedaunan dan memotong ranting-ranting muda. Badak putih menjadi jenis badak yang menempati urutan terakhir sebagai badak yang terancam punah. Hal ini bukan tanpa alasan, melihat populasinya yang masih begitu besar, yakni 20.800 ekor. Meskipun begitu, ancaman perburuan liar masih terjadi. Berat tubuhnya yang dapat mencapai 3.500 kg menjadikan badak putih ini sebagai mamalia terbesar kedua setelah gajah. Selain itu, badak putih memiliki 2 cula yang panjangnya bisa mencapai 1 meter. Itulah 5 jenis badak satwa tersisa dari zaman purba yang terancam punah di muka bumi ini. Para pegiat konservasi yang dimotori WWF Afrika Selatan mengajak semua komponen bangsa peduli konservasi dan pemerintah-pemerintah negara terkait untuk peduli menyelamatkan spesies satwa dari kepunahan. Dan sejak 2010 ditetapkannya lah tanggal 22 September sebagai Hari Badak Sedunia. Mari kita bersama-sama menjaga kelestarian hewan badak ini. Betapa kayanya Indonesia yang memiliki 2 jenis badak terkecil di dunia yang bercula 2, yaitu badak Sumatera, dan yang bercula 1, badak Jawa. Inilah plasma nutfah kebanggaan kita yang harus kita jaga kelestariannya. Di mana kita bisa melihat badak? Badak hanya bisa disaksikan di lembaga konservasi besar seperti Taman Safari atau LK besar lainnya. Itu pun kebanyakan badak putih asal Afrika yang populasinya masih paling banyak. Badak Jawa dan badak Sumatera
menyukai habitat dengan vegetasi yang padat dan hutan yang sunyi. Merawat badak di LK tidaklah mudah. LK yang sanggup merawat badak haruslah mampu mensejahterakan satwanya dengan 5 domain keserawannya yang pernah kita pelajari, dan memiliki program breeding agar satwa ini tidak punah dan tetap lestari. Ada firman Tuhan tertulis, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Hendaklah kita yang diberikan amanah Tuhan merawat ciptaannya dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kelestariannya. Biarlah melalui satwa-satwa ini nama Tuhan dimuliakan. Salam lestari, salam sehat, shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi 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 Om.